Nama saya Santi Chandra. Saya saat ini bekerja sebagai dosen di Undana. Saya terlibat dalam pelayanan perkantas sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, tapi sebagai tidak terlibat secara langsung lagi untuk sekarang, hanya sebagai donatur saja. Aktivitas atau keseharian saya sehari-hari itu yang pertama aktivitas di kampus dalam mengajar, kemudian ada kegiatan-kegiatan tugas tambahan di kampus sebagai auditor, dan juga pelayanan di gereja. Biasanya ada ibadah rumah tangga dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian ada pelayanan di desa. Pelayanan di desa ini yang kelompok pembinaan terhadap kelompok tani yang dibentuk sejak tahun 2009. Ada tanaman sama sekali, itu pohon gewang dengan rumput alang-alang yang biasa orang pakai untuk buat rumah tuh. Nah itu yang paling banyak, soalnya ada tanaman sama sekali, hutan. Dulu orang sini soalnya pernah tanam padi di kintal rumah. Dong soalnya berani, karena kalau hujan berhenti, padi mati. Karena soalnya ada mesin dulu, jadi hutan. Nah setelah kita dengan kelompok tani Kanaan ini dibina oleh Ibu Santi dan kita bisa tanam padi di samping-samping rumah. Sekarang semua orang tanam padi di rumah, semua makan hasil di orang punya lahan lagi. Dari penjualan dulu kotong masih diajar, kan kotong hanya tanam, kasih keluar uang, tanam yang penting berhasil. Tapi dengan adanya pembukuan, beli bibit, beli pupuk, beli segala macam, pembukuan keuntungannya berapa. Nah itu dengan adanya pembukuan itu dari Ibu Santi, oh ternyata setelah kotong tanam jagung nih, dia untung sekian. Karena dulu kita tanam yang penting ada jagung, nah yang penting bisa jual begitu. Tapi untung rugi kan saya tahu. Ya setelah ada pembukuan, oh caranya begini, administrasi Ibu Santi. Oh ternyata 1 tahun kita tanam jagung, untungnya sekian ratus ribu atau sekian juta. Di samping kita bekerja bertani, kita sama-sama dengan ibu setiap minggu itu kita buat ibadat kelompok, PA. Dengan adanya PA ini, kelompok kami bisa bertahan. Karena semua kelompok yang ada di sini paling top 5 tahun habis. Kenapa harus ada PA? Karena kita mau merubah orang itu kalau dengan kekuatan kita sendiri tidak bisa. Hanya dengan firman Tuhan itu yang mampu merubah dia. Dan dengan firman Tuhan dan dengan teladan hidup yang kita berikan, itu yang dapat merubah seseorang. Mulai dengan misalnya dalam firman Tuhan itu, Tuhan di Al-Mazmur ya, kalau tidak salah, yang harus belajar pada semut dan lain sebagainya. Kalau tidak kerja tidak boleh makan. Nah itu yang menjadi supaya mereka bisa mau bekerja. Kalau tidak ya pada musim-musim panas itu memang lahan mereka dibiarkan. Mereka tidak mau berubah. Jadi memang perubahan itu hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Bukan saya mau puji, tapi apa? Hujan panas waktu itu masih pakai motor. Tetap datang untuk PA. Kadang-kadang ke kita juga rasa kasihan. Ibu tak usah datang lah sudah. Dia bilang sonde. Yang penting Bapak mau terima beta, dia datang sudah. Nah kotong dengan kondisi yang kotong rasakan, kasihan datang jauh-jauh, datang bakas kotong firman, baru kotong soalnya ada. Terpaksa kalau sejam semua aktivitas apapun harus berhenti untuk ketemu dengar firman. Nah seperti Om bilang, dulu memang ya mau dengar firman nih, mau baca Alkitab juga ketemu susah. Gereja juga seperti itu. Terus gereja ketemu buru ini tanaman supaya ketemu pupukin hari. Nah seperti begitu kan, dulu kerja kelompok juga, tapi sudah ini hari Minggu ketemu kerja di sini. Tapi ibu ingatkan terus bahwa satu hari itu ketemu untuk gereja, biar berapa menit sah ketemu ibarat habis baru Bapak udah lanjut kerja. Memang betul ada manfaatnya, sangat bermanfaat bagi kita.
Dan kendala-kendala seperti kotong mau bawa barang pi pasar, hasil-hasil kotong bawa pi pasar juga susah, baru kotong bilang bawa pulang antir. Pasti dengan doa, pasti kotong bawa pulang dengan hasil yang memuaskan gitu. Jadi kotong sangat terbantu, sangat sekali terbantu. Menjadi berkat itu artinya kehadiran kita di tempat itu memberikan dampak bagi orang-orang yang ada di situ. Memberikan dampak positif bagi orang-orang yang ada di situ melalui teladan hidup kita.